Loh, kok udah mau pulang aja? Tanya Ayla pada orang tuanya. Usai makan malam, semuanya berkumpul di ruang keluarga untuk sekedar berbincang. Besok Arkan udah masuk sekolah. Izinnya Pan cuma 2 hari, jawab Ulfa. Iya, lagian kalau lama di sini, kebun nggak ada yang garap, sambung Ajat. Baiklah, nanti Ayla antar ke terminal. Ayla pasrah meski dalam hati masih ingin bersama mereka. Sudah lama mereka tidak berjumpa, minggu lalu bertemu tapi malah meninggalkan kesan buruk. Kenapa harus ke terminal? Semua orang menoleh pada Saki yang baru bergabung dengan mereka di ruang tengah. Saki duduk di samping Ayla. Biar bapak sama ibu diantar sama orang yang tempo hari jemput kita, ucap Saki pada Ayla. Nggak usah. Nanti ngerepotin. Kami masih bisa naik bus untuk pulang, tolak Ajat secara halus. Nggak apa-apa, Pak. Biar lebih cepat sampai juga kan? Kalau pakai kendaraan umum lama, belum lagi terjebak macet. Kalau diantar langsung dari sini, bisa cari jalan pintas dan akan lebih cepat sampai. Iya, Pak, Bu. Lebih baik kalian diantar sama orangnya Saki aja, ujar Kinan. Jika sudah begini, bagaimana mereka bisa menolaknya? Sebagai besan yang merupakan orang kaya, mereka ini terlalu baik menurut Ajat. Tapi, baik Ajat ataupun Ulfa, mereka merasa lega karena telah menitipkan putrinya pada keluarga yang tepat. Terima kasih banyak. Kami hanya minta nitip putri kamu aja, maaf kalau malah tambah ngerepotin semuanya. Dengan sungkan Ajat meminta maaf. Kinan dan Atar tersenyum, begitu juga dengan Saki. Tentu saja kami akan menjaga Ayla dengan baik. Kami menganggap Ayla seperti putri kami sendiri. Apalagi putri sulung kami sekarang ikut suaminya, setidaknya rasa rindu kamu pada putri kami terobati karena kehadiran Ayla di sini. Saya jadi ada temennya. Saat mereka berdua sibuk dengan urusan pekerjaannya, Kinan berucap dengan tulus dan Ajat percaya itu. Makasih, Bu. Sudah baik sama Ayla dan juga kami, ungkap Ulfa. Sudah seharusnya, Pak, Bu. Kalian tidak usah cemas, Ayla akan baik-baik aja di sini. Atar turut meyakinkan kedua orang tua Ayla, jika putrinya akan aman bersama mereka. Kalau begitu, kami jadi tenang, Pak. Tidak banyak yang dibahas malam ini, karena hari juga sudah larut. Mereka masuk ke tempat pembaringan masing-masing. Kini Ayla sudah tidak terlalu canggung saat tidur satu ranjang bersama Saki. Ia berusaha mencoba menerima kenyataan ini, menerima takdir yang telah Tuhan gariskan untuknya. Akan ada pelangi setelah hujan. Peribahasa itulah yang Ayla gunakan untuk menguatkan hatinya menghadapi cobaan yang menimpanya. Tuhan tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Ayla yakin semua akan indah pada waktunya. Ayla dan Saki mengantar Ajat dan yang lainnya ke depan. Begitu juga dengan orang tua Saki. Baik Saki maupun Kinan, mereka memberikan amplop pada Ajat dan Ulfa yang berisikan sejumlah uang. Saki juga tidak lupa memberikan Arkan uang jajan, yang kalau dijumlahkan cukup untuk jajan Arkan selama 1 bulan. Hati-hati ya, apa, Emak? Ayla mencium punggung tangan orang tuanya dan memeluk erat keduanya. Ila, kamu juga baik-baik di sini ya, Neng. Jangan lupa kabarin Emak, ucap Ulfa. Ila, Mak. Apa juga jangan capek-capek di kebon. Kalau udah nggak sanggup, mending suruh orang lain buat gantiin kerjaan apa. Ila, jaga diri ya, jaga kesehatan.
Dede utunnya juga semoga sehat terus ya. Setelahnya orang tua dan adik Ayla naik ke dalam mobil SUV yang dikendarai oleh anak buah Saki. Ayla melambaikan tangan pada keluarganya yang akan kembali ke kampung halamannya di Sukabumi. Udah, jangan sedih. Kan masih ada mama, papa, dan Saki. Kinan memeluk bahu Ayla dan menenangkannya. Ma, papa berangkat ke kantor dulu. Atar yang sudah bersiap dengan setelan kantornya berpamitan pada sang istri. Saki menoleh pada papanya, kemudian ia melangkah mendekati Ayla. Ayla, saya berangkat kerja dulu. Atar dan Kinan menatap dengan raut bingung. Mungkin ia masih merasa janggal dengan sebutan saya dalam kalimat Saki. Saki, kamu kok kaku banget sih? Masa sama istri sendiri masih bilang saya? Kinan menegur putranya karena ia tidak suka dengan panggilan Saki. Kesannya seperti sedang berhadapan dengan klien. Seharusnya dengan anggota keluarga harus lebih akrab lagi panggilannya. Jika Saki berbicara dengan mertuanya, Kinan masih memberinya toleransi karena menganggap Saki hanya berkata sopan saja. Tapi dengan istri sendiri, apa harus seperti itu juga? Iya, Ma. Saki akan ganti nanti, ucap Saki kemudian menyalami mamanya. Bukan nanti, sekarang. Kinan memberikan pelototan pada putranya. Iya, Ma, iya. Saki melebarkan senyumnya dan kembali menatap Ayla. Ayla, aku berangkat kerja dulu, ya. Hati-hati di rumah, jangan kecapean. Kalau perlu apa-apa, minta bantuan sama bibi aja. Atau enggak, panggil mama. Saki mengusap pelan rambut Ayla. Iya. Sontak saja membuat jantung Ayla bertalu cukup kencang. Tidak hanya panggilan Saki yang berganti, tapi juga perlakuan Saki yang pastinya bikin hati Ayla meleot. Kinan dan Atar tersenyum bahagia karena Saki sudah mulai meluruh. Semoga seterusnya hubungan mereka seperti itu, dan besar harapan akan jauh lebih baik lagi. Yuk, sayang, kita masuk. Kinan mengajak Ayla masuk setelah mobil Saki dan Atar keluar dari gerbang rumahnya. Siang ini di kantor ada meeting penting bersama seluruh dewan direksi, dan beberapa pemegang saham. Mereka membahas soal pengangkatan Saki sebagai CEO. Sesuai kesepakatan yang telah disetujui, jika putra saya Saki akan menjadi pemimpin di perusahaan ini. Seorang manajer unjuk tangan dan Atar memberinya kesempatan. Manajer itu berdiri dan membungkuk memberi hormat. Mohon maaf, Pak Atar. Saya mendengar desas-desus, jika Pak Saki telah diam-diam menikahi seorang wanita yang katanya telah mengandung anaknya. Apa itu benar? Saki menegang mendengar pertanyaan dari manajer operasional tersebut. Begitupun seluruh anggota meeting yang baru tahu dengan berita tersebut. Ruang meeting mendadak riuh dengan komentar para anggota. Masa sih, Pak Saki hamilin wanita? Tanya anggota lain. Kalau emang begitu, Pak Saki nggak cocok jadi pemimpin, timpal lainnya. Ya, sebagai pemimpin, harus memberikan contoh yang baik buat staf dan karyawan. Mohon tenang, ucap Atar menghentikan perdebatan. Kabar soal Saki telah menikah memang benar. Dan jangan buru-buru termakan omongan yang tidak baik. Bisa saja yang mengeluarkan gosip itu adalah orang yang ingin menjatuhkan Saki supaya dia tidak jadi pemimpin di sini. Manajer operasional tersebut melengos, ia membuang muka sesaat. Kemudian ia berdehem dengan membenarkan letak dasinya. Kening Saki mengkerut melihat bahasa tubuh manajer tersebut diam-diam.
Ekspresi apa yang dia tunjukkan? Ini sangat mencurigakan, gumam Saki dalam hati. Tapi kenapa pernikahannya mendadak dan diam-diam? Apakah ada yang sedang disembunyikan? Tanyanya kemudian. Tidak mendadak. Ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. Hanya saja pernikahannya yang tidak diumbar ke publik. Karena istri Saki adalah orang biasa, dan dia tidak mau terbuka. Lagian Saki juga bukan seorang artis, jadi sebuah hubungan tidak perlu menjadi konsumsi banyak orang. Saki merasa lega, karena papanya bisa menangani pertanyaan menohok tersebut. Jika saja ada sedikit kesalahan maka dengan mudah mereka akan menjatuhkannya dan menolak dirinya menjadi ketua. Lalu kabar kalau istri Pak Saki sedang hamil, apa benar? Manajer itu seperti sengaja mengorek informasi tentang Saki. Dia masih belum berhenti bertanya. Attar menghela nafas sebelum menjawab. Seorang wanita bersuami, apakah salah jika dia hamil? Beberapa anggota mengangguk menyetujui pertanyaan Attar. Apa yang salah jika istri Saki hamil? Bukankah mereka sudah menikah? Sepertinya manajer itu kalah telak, ia tidak lagi melayangkan pertanyaan. Tetapi ia menunduk pada Saki dan Attar kemudian kembali duduk. Apa masih ada pertanyaan? Atau masih ada yang keberatan jika Saki menggantikan posisi saya? Tidak ada yang memberi jawaban, karena dari meeting sebelumnya mereka sudah setuju dengan Saki. Selama ini Saki bekerja dengan profesional, dia juga sangat berdedikasi pada perusahaan. Banyak tender besar yang ia menangkan selama bekerja. Di balik kebiasaan Saki yang masuk kelab, tapi tidak pernah mengurangi kinerja. Saki selalu sayang bekerja tepat waktu, ia juga jarang sekali mengambil cuti. Kecuali 2 bulan lalu. Karena Attar bilang, jika Saki sedang dikirim ke luar negeri untuk mengurus urusan di sana. Kamu gimana nyari berita, bener nggak sih? Tanya seseorang pada temannya di seberang sana. Kenapa juga aku harus bohong? Aku sudah menyelidikinya. Dan selama 2 bulan ini, Saki menjadi sopir angkot. Terus soal dia menghamili wanita dan menikah diam-diam. Nah, untuk masalah ini, aku masih menyelidikinya. Kalau soal istrinya sedang hamil, memang benar. Tapi benar atau tidaknya dia menikahi wanita hamil masih belum tahu. Sepertinya Saki dan ayahnya sudah mengantisipasi masalah ini. Aku tidak bisa menemukan informasi, kapan tepatnya pernikahan itu berlangsung. Sulit sekali menjatuhkan mereka. Orang itu menutup panggilan secara sepihak. Pria itu mengacak rambutnya karena merasa kesal dan gagal. Semua yang ia rencanakan, tidak sesuai yang diharapkan. Pria bernama Ferry ini sudah lama bekerja di perusahaan. Dan dia sudah lama menjadi manajer operasional. Selama ini dia selalu berambisi ingin menjadi penguasa. Ini semua karena Denia gagal. Kalau saja malam itu dia berhasil menguasai Saki. Sekarang pria itu pasti sudah ada dalam genggamanku. Tapi, dengan obat itu, apakah Saki mampu bertahan? Seharusnya, jika Denia tidak berhasil membawa Saki ke dalam kamarnya, pasti ada wanita yang didatangi Saki. Mungkinkah wanita yang kini menjadi istrinya? Ferry terus berpikir bagaimana caranya bisa menyingkirkan Saki. Baru saja ia menginjakkan kakinya di lobi kantor, sudah ada yang memanggil namanya. Saki. Saki menoleh, dia melihat seorang wanita memakai dress press body selutut menghampirinya. Denia, ucap Saki.
Hai, lama tidak bertemu. Apa kabar, Saki? Kamu kemana aja sih, selama ini menghilang? Tanya Denia dengan nada manja yang dibuat-buat. Aku baik, jawab Saki irit. Karena dia tidak suka terlalu bicara dengan lawan jenis, tanpa ada kepentingan. Kecuali masalah pekerjaan. Saki, kamu masih dingin aja sih sama aku. Padahal kamu tahu kalau aku. Sorry, Den. Aku harus segera pulang. Istriku sudah menunggu di rumah. Saki sengaja menekan kata istri untuk menegaskan pada Denia jika dirinya sudah menikah. Apa maksudmu? Istri? Kamu sudah menikah? Kapan? Mata Denia terbelalak tapi sudah terlihat ada butiran embun di sana. Menyiratkan kekecewaan pada matanya. Iya, aku sudah menikah. Dan kapannya itu, kamu tidak perlu tahu. Itu sudah beberapa waktu lalu, ucap Saki. Aku permisi. Tidak ingin membuang waktu, Saki segera beranjak menuju parkiran. Ia tidak mau terlalu lama berbicara dengan Denia. Yang dia tahu jika wanita itu sudah lama mengejarnya. Meski tahu, Saki tidak peduli. Ia tidak ambil pusing. Dan lebih baik menghindar tidak pernah berinteraksi lebih dengannya. Agar Denia tidak merasa memiliki harapan terhadapnya. Tetapi wanita itu terus saja berusaha mendapatkan hatinya. Jadi Saki beneran udah nikah? Siapa wanita yang berhasil mendapatkan Saki? Itu karena kerja kamu gak becus. Ya mau gimana, Om? Aku udah berusaha, tapi hasilnya ya begini. Om jangan salahin aku terus. Buktinya Om gak bisa sabotase yang lainnya buat gagalin rencana Saki diangkat jadi pemimpin. Denia mendengus kesal. Ferry yang selalu diktator sejak orang tuanya meninggal dan dia yang merawatnya sejak sekolah SMA. Ternyata Ferry tidak cuma-cuma merawat Denia. Dia memanfaatkan Denia untuk menggaet pria kaya dengan kecantikannya. Ferry mengatakan pada Denia, jika kecantikan akan sayang jika tidak digunakan untuk menunjang kehidupan. Termasuk ia menggunakan Denia untuk alat mendapatkan kekuasaan melalui Saki. Karena usahamu kali ini tidak berhasil, jadi kamu ikut Om. Ada klien dari Jepang, dia akan membantu rencana kita. Bahu Denia meluruh, Om, bisa nggak? Jangan maksa aku buat jadi alat. Aku udah nggak sanggup kalau harus melayani mereka. Aku ingin hidup bebas dan damai, Om. Delia memelas berharap Ferry mau memberinya kesempatan kali ini. Apa? Bebas dan damai katamu? Kamu pikir, bisa hidup mewah serba kecukupan seperti ini berkat campur tangan siapa? Kamu lupa siapa yang sudah memberimu makan setelah orang tuamu mati? Kamu mah jadi anak tidak tahu diri, hah? Denia menunduk, memang jika diingat hidupnya tidak mungkin bisa seperti sekarang jika suami dari bibinya itu tidak merangkul dan merawatnya. Tapi, apakah harus dengan cara seperti itu membalas budinya? Denia merasa tidak ingin hidup lagi. Tapi jika melawan pamannya, ia belum sanggup meninggalkan segala kemewahan ini. Baiklah, Om. Aku akan turuti perintah Om, ucap Denia pasrah. Nah, gitu dong. Kamu harus nurut jika masih ingin hidup enak, ujar Ferry bangga. Saki membuka pintu kamarnya, dia tidak menemukan istrinya. Mamanya memberitahu jika istrinya itu ada di kamarnya. Kemana dia? Saki mencari keberadaan istrinya. Terdengar suara gemericik air di kamar mandi. Dan rupanya Ayla sedang berada di dalamnya. Saki tidak lagi kebingungan,
ia kemudian menyimpan tas di atas meja kerjanya. Dan juga menggantung jasnya. Ah! Arg! Terdengar suara dan teriakan disertai dengan rintihan. Saki terkejut mendengarnya, ia segera beranjak menuju kamar mandi. Ayla! Kamu di dalam? Ayla, kamu kenapa? Ayla tidak menjawab, hanya terdengar rintihan dari dalam. Saki semakin panik karena Ayla tidak menjawab. Kamu mundur, jangan dekat pintu. Aku mau dobrak. Hanya dengan 2 kali tendangan pintu kamar mandi, Saki terbuka lebar. Saat pintu terbuka, Saki melihat ke sekeliling dan dia menemukan Ayla yang telah duduk bersandar tanpa sehelai benang pun. Ini lebih parah dari yang sebelumnya, sekarang Saki bisa melihat keseluruhan tubuh polos istrinya. Namun pikiran kotor itu ia kesampingkan karena ada yang lebih penting. Saki melihat ada semacam bercak kemerahan di bawah paha atasnya. Mata Saki membola, ia kemudian mendekat. Ayla, kamu. Sakit, Bang. Ayla merintih kesakitan, ia memegangi perutnya yang terasa kram. Ayla, ini, kamu berdarah. Saki meraih bat robe kemudian membungkus tubuh polos Ayla dan membopongnya membawa keluar. Perlahan Saki merebahkan Ayla di atas tempat tidur. Ayla masih meringis menahan sakit, ia tidak peduli rasa malu pada Saki yang melihat dirinya yang polos. Rasa sakit yang luar biasa telah menguasai dirinya. Saki kembali dengan sweater oversize dan celana kulot tanpa dalaman. Tidak peduli ini cocok atau tidak stylenya, yang penting Ayla sekarang bisa berpakaian. Setelah dipastikan Ayla tertutup dengan pakaian, Saki langsung membopong Ayla keluar kamar. Masih dalam kesakitan, Ayla terus saja meringis menahan sakit di perutnya yang semakin menjalar. Saki, Ayla kenapa? Tanya Kinan saat melihat menantunya digendong oleh Saki. Ayla jatuh di kamar mandi dan pendarahan, Ma. Apa? Kinan terkejut mendengarnya. Cepetan bawa ke rumah sakit. Iya, ini mau dibawa, Mama. Kinan segera membantu Saki dengan memanggil supir untuk menyiapkan mobil. Ia tahu dalam keadaan begini, tidak mungkin Saki akan tenang menyetir. Saki duduk di bangku penumpang dengan memeluk Ayla yang terus saja merintih kesakitan. Apalagi rembesan pendarahannya semakin banyak. Sedangkan Kinan ia duduk di samping kemudi. Pak, cepetan dong. Jangan lelet kayak keong. Istriku dalam bahaya ini. Saki berteriak pada sang sopir untuk menambah kecepatan. Sabar, Ki. Ini udah cepet banget, loh. Jalanan di depan kan macet. Tidak lama kemudian mobil memasuki halaman rumah sakit. Tanpa menunggu petugas membawa berangkar, Saki langsung menggendong Ayla ke dalam sambil berteriak. Pak, mohon tunggu sebentar. Pasien akan kami tangani, ucap suster saat Saki hendak ikut ke ruang penanganan. Saki, kamu duduk dulu. Jangan mondar-mandir begitu. Duduklah, dan berdoa. Tenangkan dirimu, ucap Kinan memberi nasihat. Dan Saki menurut ia duduk di samping mamanya.